Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Lihat hati kami Tuhan. Karena penyembahan adalah kehidupan yang kami beri bagi Tuhan. Biar kehidupan kami sama ketika kami di gereja ataupun di luar gereja. Bukan hanya mulut yang bernyanyi, tetapi sungguh hidup kami persembahkan bagi Tuhan. Di dalam kekudusan, dan itu yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Biar penyembahan kami menjadi dupa yang harum. Dan hari ini kami buka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Roh Kudus mengurapi setiap kami. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya sore ini? Luar biasa karena kita semua diberi kemenangan ya oleh Tuhan Yesus. Iya, minggu yang lalu, bukan minggu yang lalu ya, Kamis yang lalu ya saudara, kita sudah sama-sama beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan saya menyampaikan di tempat ini kenapa Yesus harus naik ke sorga. Yang pertama karena dia berasal dari sorga, jadi dia harus kembali ke sorga. Yang kedua, kenapa Tuhan balik ke sorga? Supaya kita menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun, kita menjadi saksi. Yang ketiga, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Supaya kalau tempat itu sudah selesai, kata Tuhan, jikalau semuanya sudah aku siapkan, aku akan segera datang kembali menjemput ya saudara dan saya. Karena kita, tempat kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tapi tempat kita yang sesungguhnya di sorga. Karena itu jangan terlalu betah di dunia, amin. Amin saudara. Ya, siapa yang kepengen pulang cepet-cepet ke rumah Bapa? Enggak ada ya. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup, biar kita hidup pergunakan kesempatan sebaik mungkin. Ya, tapi kalau satu saat Tuhan jemput kita pun itu adalah keuntungan. Nah, hari ini tema firman Tuhan adalah ketika Yesus naik, dia berikan Roh Kudusnya. Karena itu ya, setiap kita yang ada di dalam Kristus, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus kita harus menghasilkan buah. Ya, dan hari ini tema dari gereja adalah bagaimana kita hidup dipimpin dan menghasilkan buah di dalam hidup kita. Terambil firman Tuhan dari Galatia pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-16, saudara, mulai. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-16. Kalau kita lihat judul perikopnya di sana, hidup menurut daging dan roh ya. Hidup menurut daging atau menurut roh. Kita akan lihat sama-sama apakah kita ini selama ini mengaku Kristen, hidup kita ini lebih banyak dagingnya atau roh ya. Ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Siapa di antara kita yang tiap hari rasanya berat mengalahkan kedagingan? Di sini berapa banyak yang merasa berat bu, kalahkan kedagingan ini berat. Apalagi berat badannya tambah naik terus. Semakin berat hidup kita. Makanya badan tuh jangan berat-berat saudara. Karena hidup ini sudah ya makanya kurang-kurangilah ya. Lumayan kan kayak saya berkurang 6 kilo, 6 kilo beban hidup saya berkurang. Ya karena beban hidup itu berat. Makanya badan jangan berat-berat. Nah ayat ini berkata hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Siapa yang sampai hari ini rasanya berat berjuang melawan kedagingan? Angkat tangan. Tidak ada loh. Kalau gitu kita bubar saja. Pulang semua sudah hidup menurut roh di sini. Ya, berarti semua sudah manusia roh ini. Datanglah segera Tuhan Yesus. Karena jemaat di Plaza Indonesia GBI Viva sudah siap diangkat Tuhan. Semua sudah menang atas kedagingan. Sekali lagi yang manusiawi, yang susah berjuang melawan kedagingan berapa banyak? Baru angkat tangan.
Ya, takut didoakan supaya diangkat Tuhan. Makanya langsung angkat tangan semuanya. Saudara, kita ini sebagai manusia pasti berat melawan kedagingan. Rasul Paulus berkata, aku tahu aku harus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Aku harus hidup dalam kekudusan. Tetapi kata Rasul Paulus, selama aku berada di dalam tubuhku ini, bahkan dia bilang tubuh celakaku ini, sulit bagiku untuk melakukan yang namanya keinginan roh itu. Karena itu Rasul Paulus berkata, aku selalu melakukan apa yang tidak ku kehendaki. Karena yang ku kehendaki adalah menyenangkan Tuhan. Tapi apa yang aku buat? Selalu keinginan daging. Makanya Rasul Paulus berkata, aku benci tubuh celakaku ini. Terlebih suka aku beralih dari tubuh ini dan menetap kepada Tuhan. Karena kalau aku sudah menetap berdiam dengan Tuhan, ya aku tidak bergumul lagi dengan tubuhku ini. Tapi masa sih kita mau minta mati? Ini adalah faktanya, kita masih ada di dalam dunia, kita masih ada di dalam tubuh. Ingat, di dalam hidup ini saya selalu berkata, ada yang pertama kehendak Tuhan. Ada yang namanya kehendak daging diri kita dan ada yang namanya kehendak setan. Jadi kita harus berjuang melawan dua kehendak yang bukan kehendak kita, yaitu keinginan daging dan juga kehendak setan. Karena yang pasti membawa kebaikan, yaitu kalau kita hidup mengikuti keinginan Tuhan. Nah, satu-satunya cara ayat ini berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Selama kita membangun manusia roh kita, maka roh kita kuat. Karena satu-satunya yang bisa mematikan keinginan daging kita adalah manusia roh. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-8, nanti kita balik. Roma pasal yang ke-8, saudara. Saya ingin kita baca sama-sama ya Roma pasal yang ke-8. Kita lihat ya di sini bagaimana kita itu caranya mengikuti, ada ayatnya di sini saya pengen kita baca. Firman Tuhan berkata begini saudara ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-12, di sana dikatakan begini, Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, ya kita ini adalah orang-orang yang berhutang. Tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ayat 13 berkata, ya ingat kita orang berhutang ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tetapi jika oleh apa? Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Salah satu cara mematikan perbuatan daging kita, perbuatan tubuh kita dikatakan, ya jika oleh roh, perhatikan roh itu huruf besar yaitu roh Allah. Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan Roh Kudus. Nah ketika kita hidup dipimpin oleh roh, maka firman Tuhan berkata, kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati binasa. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bagaimana kita bisa mengalahkan keinginan daging supaya kita berbuah di dalam roh kita? Salah satu caranya adalah matikan keinginan dagingmu dengan cara hidupkan manusia rohmu. Katakan. Kenapa saudara? Karena orang yang hidup menurut daging, dia hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi orang yang hidup menurut roh, dia memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya coba kita lihat ayatnya. Itu ada di Roma 8 ayat yang mana ya tadi ayat yang ini sebenarnya tidak saya persiapkan, tetapi ya Tuhan gerakan saya untuk baca. Dikatakan orang yang hidup menurut daging itu memikirkan hal-hal. Nah ayat 5. Ayat 5 di sana dikatakan Roma 8 ayat yang ke-5 saudara. Ya sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan apa? Hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6 berkata di sana apa? Ayat yang ke-6.
Ya, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7 di sana dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Orang yang hidup dipimpin oleh daging gak mungkin melakukan firman. Karena memang itu gak mungkin baginya, tidak mungkin daging ini tunduk kepada firman. Makanya kita baca ayat berkata, ampunilah orang yang bersalah pada kamu. Roh kita ngomong, aku mau mengampuni, dagingnya ngomong, jangan. Kebangetan itu orang, ngapain kamu ampuni? Dia bawa lari uangmu 5M. Ada yang pernah rasa uangnya dibawa lari? Jangan angkat tangan, nanti ada lagi yang ngincar saudara. Ya. Tapi Alkitab bilang kita mau atau tidak kita harus memilih melakukan, atau engkau difitnah. Lalu engkau memilih antara mengampuni atau engkau kepahitan. Ini antara keinginan daging dan roh, atau yang sering jatuh dalam dosa persinahan. Ada banyak yang datang, Bu, saya itu sebenarnya pengen keluar loh. Saya tahu, saya dengar khotbah ibu tuh enggak benar, orang bersinah hidup berselingkuh itu enggak benar, Bu. Tapi kenapa saya enggak pernah bisa ya, Bu ya? Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Kenapa? Karena engkau mencoba dengan kekuatanmu dan engkau tidak membangun manusia rohmu. Hanya ketika manusia roh kita kuat, maka daging ini nurut, saudara. Saya selalu memberi gambaran, ya keinginan daging sama keinginan roh itu kayak anjing hitam sama anjing putih. Kalau saudara kasih bertarung dua anjing ini, ya kalau saudara kasih makannya sama, maka dia berimbang. Gak akan ada yang menang, gak akan ada yang kalah, dua-dua sama kuatnya. Tapi coba saudara beri makan yang hitam, yang daging, yang banyak, rohmu gak usah dikasih makan yang putih. Maka yang pasti cepat kalah yang mana? Yang putih. Orang gak pernah dikasih makan, gizinya kurang. Sebaliknya coba saudara kasih makan yang putih manusia rohmu, yang hitam jangan dikasih makan. Setiap kali dia minta langsung tolak dalam nama Yesus. Maka manusia rohmu kuat. Orang yang hidup dipimpin roh, maaf, jangankan engkau jatuh dalam persinahan, engkau lihat film porno aja udah gak tertarik. Bilang amin. Aminnya yang rela. Haleluya. Makanya saya itu kalau ada orang datang bilang, Bu saya gak bisa lepas, Bu. Ya berarti rohmu itu begini. Bukan jaminan orang melayani Tuhan itu rohnya kuat. Bukan jaminan orang berkhotbah itu manusia rohnya kuat. Bukan jaminan WL singers di atas sini pemusik itu mereka rohnya kuat. Tidak menjadi jaminan. Ketika seseorang membangun manusia rohnya, kasih makan rohnya dengan firman, maka keinginan daging itu nurut kepada roh. Jadi omong kosong, apalagi kalau hamba Tuhan bolak-balik jatuh dalam persinahan, itu bukan hamba Tuhan, hamba setan. Kita gak usah ngomong yang manis-manis lagi saudara, men. Sudah terlalu banyak kemanisan ini orang Kristen. Ya jangan saudara, jangan main-main dengan dosa. Kedagingan ini membuat kita gak berkenan pada Tuhan. Coba baca ayat yang selanjutnya, Roma pasal 8 tadi. Kita tadi sampai ayat yang keberapa saudara? Sekarang ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-7 dikatakan begini saudara. Sebab keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Jadi daging ini maunya bermusuhan terus dengan Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang, aku sekali-kali gak bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Karena dagingku ini berat, besar. Ayat yang ke-8 bilang apa? Kita baca sama-sama agar kita mengerti dulu. Mereka yang hidup dalam daging apa? Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi saya pendeta loh Bu, gak peduli mau lu pendeta, gembala, pelayan Tuhan, singers, worship leader, pemain musik. Kalau engkau hidup di dalam daging, engkau tidak mungkin berkenan kepada Allah. Walau STH, MTH, HHH, gak peduli. Jangan mempermainkan Tuhan saudara. Ayat ini jelas berkata orang yang hidup dalam daging gak mungkin berkenan. Tapi Bu saya sumbang 1M buat gereja. Tuhan gak tertarik dengan duit dan kekayaanmu. Dia tertarik dengan hidupmu. Karena itu dia tebus saudara dan saya. Dia tebus kita. Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal disalib. Supaya apa? Hidupmu dan hidupku itu ditebus. Bukan soal engkau kasih gereja berapa M. Saya udah sumbang tanah loh buat gereja, nggak peduli. Saudara pikir dengan saudara sumbang tanah terus namamu tercatat di sorga begitu, hello.
Tuhan bukan manusia yang bisa engkau permainkan. Dan dia tidak pernah tertarik dengan uang kita, saudara. Tapi dia tertarik dengan hidup kita. Dia tertarik dengan tubuh. Karena itu ibadah yang sejati itu firman Tuhan berkata, mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Makanya hidup kita di gereja sama di luar pintu gereja itu sama. Di sini semua kudus ya, nggak ada yang lagi merokok, nggak ada yang selingkuh, lagi kudus semua. Bagus kalau Tuhan datang lagi di gereja semua. Tapi ketika engkau keluar dari pintu gereja itu, minggu lalu saya sampaikan tuh hati-hati. Setan itu tahu hidup kita. Ya, jangan sampai yang saya sampaikan minggu lalu itu ada kodok yang gandul-gandul di kaki. Jangan ada kodok di antara kita. Ya, hati-hati roh persinahan mengikuti, roh percabulan. Kelihatannya sih nyanyi di gereja. Ya, kelihatannya sih main musik, khotbah di mimbar. Tetapi kalau hidup kita terus di dalam daging, firman Tuhan bilang engkau tidak berkenan kepada Tuhan. Matikan keinginan dagingmu, hidupkan rohmu. Banyak orang itu gak menyadari, dia cuma ke gereja seminggu sekali cukup. Dia pikir itu cukup. Banyak orang kepengen banyak orang tidak pengen masuk neraka, tetapi banyak orang juga gak serius untuk masuk surga. Saudara pikir masuk surga itu gampang? Hello saudara, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Akan melihat sorga. Kemarin sudah saya sampaikan, tidak usah kita naik ke sorga dulu untuk tahu bagaimana sorga. Yesus sudah turun ke dalam dunia membawa sorga itu. Karena itu dikatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Siapa yang disebut kerajaan Allah itu? Kristus. Apa kerajaan Allah itu? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu sorga. Waktu saudara tinggal dalam kebenaran, hidupmu penuh damai, ada sukacita, engkau sudah di sorga walaupun engkau masih di bumi. Amin. Tapi kalau hidupmu di dalam dosa, penuh marah-marah, stres, galau, engkau sudah di neraka walaupun engkau masih di bumi. Mari kita berjuang mengalahkan kedagingan kita. Kembali ke Galatia pasal yang kelima tadi. Semakin panas ini, apa karena khotbahnya makin kenceng? Jadinya saudara rasa panas gak nih? Saya yang panas ya, ini karena ada lampu ya saudara. Iya, ayat yang berikutnya tadi Galatia 5, kita kembali, tadi kita sudah baca ayat yang ke-16, sekarang kita baca ayat yang ke-17 saudara. Firman Tuhan berkata, jadi ingat ya, tadi dia bilang maksudku ialah hiduplah oleh ya roh supaya kau tidak menuruti keinginan daging. Ayat 17 berkata, baca sama-sama, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena ada dua keinginan yang saling berjuang di dalam tubuh kita. Belum lagi kalau setan yang masuk. Daging aja sudah berat. Apalagi lawan setan. Kalau roh kita tidak kuat, maka kita harus pasti kalah. Ada setan, ada daging. Tapi kalau roh kita kuat, kita bisa kalahkan daging, kita juga bisa kalahkan setan. Karena kalau roh kita kuat, daging kita diperintah. Kata daging gini, nonton drama Korea. Lalu roh bilang, nonton Mesbah Doa di Debbie Basir TV. Nah sekarang pilihannya ada di saudara. Ya, mau nonton yang mana ini? Kalau saudara ngikuti keinginan roh, ya saudara berdoa. Tapi ngikuti keinginan daging, ya nonton drama Korea. Pakai acara nangis-nangis lagi nonton drama Korea. Kasih makan terus dagingmu. Kasih makan terus dagingmu. Ya, nonton acara-acara yang gak penting. Ya, rohnya dikasih makan yang gak penting. Tiap hari kerjaannya nonton bioskop. Tiap hari yang duniawi semua yang dilakukan. Sementara roh kita tidak pernah dikasih makan. Ya, sekarang saudara tuh bersyukur ada YouTube, saudara bisa belajar, saudara bisa ya mengambil firman. Tadi malam saya bacakan kesaksian di Mesbah Doa, yang ikut Mesbah Doa tadi malam berapa banyak? Enggak ada. Bertobat loh. Ya, saya tahu nih banyak jemaat Mesbah Doa di sini, ya wajah-wajahnya, tapi dia nggak mau angkat tangan saja. Saudara, kesaksian yang tadi malam saya bacakan di Mesbah Doa, seorang ibu, Bu, saya 10 tahun terikat dengan roh persinahan.
Ya, suami saya mencukupkan semua kebutuhan saya secara materi, uang diberikan. Tetapi kebutuhan saya bukan hanya uang, saya butuh perhatian. Jadi karena tidak ada perhatian, dia jablay, jarang dibelai. Ya, orang kalau jarang dibelai, di luar tuh meong kayak kucing. Ketemu siapa aja meong, maunya dibelai. Itu namanya jablay. Makanya bapak-bapak istrimu sering coba yang bapak-bapak ada istrinya, belai coba istrinya. Belai istrimu, jangan belai istri orang. Sekarang saya mau lihat di sini dibelai gini. Ayo, sayang gitu. Di sini terlihat keharmonisan rumah tangga. Bapak Gembala sudah membelai loh. Ya, tapi jangan belainya gini. Coba suami-suami yang datang sama istri, coba belai istrinya, coba ya gitu sayang ya. Kalau rambutnya panjang Pak, belayannya panjang, sayang ya. Kalau kayak saya, sayang. Udah gak usah repot-repot karena pendek rambutnya. Saudara, ibu ini cerita karena saya jarang dibelai, cuma dikasih duit, mau beli apa ada. Pokoknya beli tas dikasih, ternyata kebutuhan manusia yang paling hakiki itu kan bukan hanya uang, tetapi kasih. Apalagi kalau rohnya mati, dia nggak dapat kasih dari Bapa. Kalau kita sudah penuh dengan kasih Bapa, suami perhatikan atau tidak pun tidak masalah. Karena kasih Bapa sudah cukup. Malah karena kasih Bapa dalam hidup saya melimpah, saya yang memperhatikan dan memberi kasih itu buat keluarga. Ibu-ibu yang sudah penuh dengan kasih sayang nggak perlu lagi belayan dari suaminya. Tapi suaminya sebaiknya ya tahulah ya istri itu butuh dibelai supaya keharmonisan rumah tangga. Tapi kalau kita sudah penuh dengan kasih Bapa, itu nggak akan jadi masalah. Nah, ibu ini rohnya mati, Kristen. Suaminya cuma kasih duit, akhirnya ketemu ya laki-laki di luar mungkin yang butuh duit, lihat ibu-ibu ada duitnya ya. Karena kayak kucing tadi kan jarang dibelai, ngeong. Kucing itu kalau kurang perhatian ketemu kakinya siapa aja, meong. Nah di luar dia ketemu ya sama yang mau belai, walaupun gak kasih dia duit. Akhirnya jatuh 10 tahun berselingkuh. Waktu pandemi akhirnya dia banyak di rumah, dia dengerin khotbah-khotbah di YouTube. Dia bilang saya sering dengar khotbah ibu sih, tapi kalau sudah mulai bicara perselingkuhan saya skip. Karena dia berselingkuh, akhirnya dia mulai terus ya rasanya tertuduh, mulai tertuduh. Saya yakin karena dia buka hati. Akhirnya satu saat Tuhan jamah dia berkata, akhirnya dari situ Bu, saya rutin ikut semua khotbah ibu, bahkan mesbah doa, mesbah syukur saya ikuti. Bu, yang luar biasa, dulu saya kalau bertobat itu cuma hitungannya minggu atau bulan, pasti jatuh lagi. Saya nggak kuat daging saya. Tapi Bu, sejak ada mesbah doa, setiap malam saya ikut terus, tidak pernah terlewat. Karena setiap malam ibu selalu berdoa tuh di mesbah doa, Tuhan yang terikat dengan roh kenajisan, percabulan, homoseksual, perselingkuhan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Itu setiap malam saya ikutin Bu. Apalagi kalau ibu doa di bagian itu, wah saya perangi banget dalam nama Yesus, roh perselingkuhan keluar. Sampai detik ini Bu, Tuhan beri saya kemenangan. Saya tidak pernah jatuh lagi. Kenapa saudara? Karena rohnya dibangun. Rohnya dibangun. Jangan sampai kita hidup menjadi Kristen tapi rohnya mati. Makanya setan udah gak perlu ganggu lagi. Setan bilang udah tinggal cek aja lancar gak itu dosanya. Bapak-bapak di luar juga banyak pelakor-pelakor yang jablay. Apalagi kalau dia lihat bapak-bapak yang punya duit, istilah dunia sekarang apa? Sugar daddy. Jangan sok jadi sugar daddy, punya duit jadi sugar daddy. Kalau lu udah kena diabetes jadi daddy sugar lu. Bapak-bapak diabetes, please bertobat. Banyak duit sok, punya pelakor, punya simpenan, dibeliin apartemen, beliin mobil. Udah gitu pelakor sekarang gak tahu malu, pakai mobil dari bapak-bapak pamer di sosial media, seolah-olah tuh mobilnya dia, lebih galak lagi dari istri. Saya benar-benar melihat yang kayak begini tuh saudara, hancur rumah tangga Kristen.
Kenapa? Bapak-bapaknya rohnya mati. Pelakornya apalagi? Nggak peduli, mau Kristen, banyak pelayan Tuhan yang jadi pelakor, jadi simpenan. Dari bapak-bapak yang daddy sugar. Bapak-bapak diabetes, ingat ya kalau sudah kena diabetes, bentar lagi kena jantung lu. Bertobat. Jangan sombong, mentang-mentang punya uang, baru punya uang sedikit. Saya kemarin ketemu bapak-bapak, iya bu, soalnya suami-suami itu di atas umur 40 kalau sudah mulai mapan, itu gangguannya banyak setan bu. Dia mulai berpikir yang aneh-aneh, apalagi kalau ada duit. Saya mau ngomong kepada bapak-bapak di sini, bangun manusia rohmu. Karena sekarang pelakor itu pakai guna-guna, pakai jampi-jampi. Kalau rohmu nggak kuat, kena bapak-bapak. Engkau lupa istrimu, lupa anakmu, mati kau binasa. Nggak usah khotbah yang enak-enak sekarang. Ya, bertobat, bangun manusia rohmu. Kenapa? Karena sekarang ini setan bekerja luar biasa. Setan lembur. Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Kalau setan lembur kita biarin manusia roh kita nggak diisi, mati saudara. Tadi ayatnya jelas berkata, kalau engkau hidup menurut daging, mati. Binasa. Bangun manusia rohmu supaya engkau berbuah di dalam roh. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tapi apa itu daging? Keinginan daging telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, amarah, kepahitan, perseteruan. Itu semua yang ada dalam daging. Kita harus berbuah di dalam roh. Makanya Yesus sebelum naik dia bilang, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku. Kamu terima kuasa matikan daging. Itu tadi yang saya bilang, kalau roh kita kuat, jangankan jatuh dalam percabulan, kita lihat film porno aja sudah tidak tertarik. Kalau ada yang kirim, kita cepat-cepat hapus. Ada pendeta yang bilang, saudara kalau saudara dikirimin film porno saudara nonton gak? Kalau saya nonton saudara. Pendeta ini perlu dibaptis ulang kayaknya. Kita rendam berapa menit? 25 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapa. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Saya nonton kalau dikirimi, dia bilang, dikirimi jemaat saya nonton. Ya kan saya masih daging. Coba saudara, bagaimana akhirnya ada jemaat yang konseling ke saya, Bu. Itu gembala saya ngomong begitu, saya pulang berantem sama suami saya, Bu. Karena saya ini melarang suami saya lihat yang begituan. Tapi dia diteguhkan sama Bapak Gembala. Katanya orang gembala kita aja nonton, masa kita enggak boleh? Ya, aduh saudara ngeri ya, makanya hati-hati dengar khotbah. Jangan yang enak dan menyenangkan telinga. Nanti bapak-bapak ikut pindah gereja ke sana semua, tuh pendetanya boleh nonton film porno, kita pindah ke sana, masuklah kau neraka rame-rame. Ya, berdiri di atas kebenaran firman yang benar. Jangan mau yang enak-enak di kuping, kita mau berjuang karena masuk sorga itu tidak mudah. Harus ada harga yang harus kita bayar. Ya, ayat ini berkata saudara, sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat yang berikutnya dikatakan, akan tetapi jikalau apa? Kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, perbuatan daging dikalahkan, kita memberi diri dipimpin roh. Berarti orang yang mau dipimpin oleh roh hidupnya, dia harus memberi diri. Artinya penyerahan. Datang sendiri kepada Tuhan, Tuhan ini loh hidupku. Aku memberi hidupku untuk dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Jadi makanya saya selalu bilang, jangan minta doa pendeta biar mau ditumpang kaki. Kalau engkau tidak datang memberi diri percuma. Tuhan mau engkau datang memberi diri, di sana dikatakan, tetapi jikalau engkau memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu gak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu
percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lalu ada apa di sana? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, ya dikatakan. Lalu di sana ada apa? Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti telah kubuat dahulu, ya. Bahwa apa saudara, dikatakan barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangankan ketemu Tuhan, mendapat bagian dalam kerajaan Allah tidak. Roh pemecah, amarah, kedengkian, suami istri, hiduplah di dalam kerukunan setiap hari. Jangan suka berantem. Ya, kita bergandengan tangan bawa rumah tangga. Ada ibu-ibu konseling, Bu Debi, saya tuh mau tanya sama ibu, saya lihat anak-anak ibu tuh hidup akur. Saya ini anak remaja semua berantem, Bu. Bertengkar tiap hari, bagaimana caranya? Saya bilang dimulai dari orang tua, suami istri. Kalau engkau hidup dia damai bersama, maka anak-anakmu juga damai. Itu roh yang ada di dalam keluarga. Kita ingin melihat anak-anak damai, mari kita tebarkan juga damai itu. Kita menjadi kesaksian, kita menjadi contoh. Selanjutnya doakan, beri nasihat firman Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat di tempat ini, GBI Viva, ini adalah misinya baik sekali saudara. Membawa keluarga yang berkemenangan di dalam Kristus. Supaya kita semua ketika Tuhan datang, rindukah saudara, kita tidak terpisah. Suami istri masuk dalam kerajaan Allah, bahkan anak-anak kita masuk. Saya suka nangis kalau nyanyi lagu dulu, lagu Pantekosta dulu ya. Waktu Tuhan menghukum dunia, ayah dan anak tercerai, suami dan istri tercerai, tercerai selamanya waktu Tuhan menghukum dunia. Saya berdoa Tuhan kami tidak tercerai. Kami satu keluarga besar semua masuk di dalam rumah kekekalan-Mu. Hari ini adalah hari perjuangan itu. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita datang pada Tuhan. Kita mau berkata, Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Mari kita buka hati bagi kuasa Roh Kudus-Nya saudara. Kita mau bilang pada Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhi kami Bapa. Penuhi hati kami Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami. Agar kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Buka hatimu hari ini saudara. Mari tundukkan kepala kalau ada hal-hal yang belum berkenan. Minta Tuhan mengubahkan kita. Minta Tuhan menjamah hidup kita. Biar kita datang kepada Tuhan, kita mau katakan, penuhi kami Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan hari ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Sekali lagi katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Katakan ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
Engkau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Tundukkan kepalamu dalam hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau yang maha melihat apa yang masih mengikat hidup kami hari-hari ini, Tuhan. Kami buka hati, karena barang siapa yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh, maka engkau akan mengalami kemenangan di dalam hidupmu. Katakan, ini hidup kami Tuhan, bahwa kami di dalam perkenanan-Mu senantiasa. Kami mau mulai dari rumah tangga kami. Saudara yang datang suami istri, saudara boleh bergandengan tangan. Mari bergandengan tangan suami istri. Katakan, Tuhan, ini rumah tangga kami, ini pernikahan kami. Kami tidak ingin tercerai ketika Tuhan datang. Kami rindu, kami suami istri bahkan anak-anak, cucu menantu kami semuanya diselamatkan. Bawa kami Tuhan untuk mau berjuang hari-hari ini, mengalahkan keinginan daging kami dan hidup mencari perkenanan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, orang yang hidup mengikuti daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kami mau belajar dari rumah tangga kami, tidak ada amarah pertikaian. Ajar kami hidup Tuhan di dalam kerendahan hati, saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya kami orang tua dapat membawa anak-anak kami ke dalam tahta kasih karunia-Mu Bapa. Ajar kami menghormati kekudusan Tuhan. Ajar kami menghormati Engkau Bapa, dengan hidup mengikuti keinginan Roh-Mu. Penuhi Tuhan, penuhi setiap hati yang terbuka sore ini. Penuhi setiap kami Bapa, penuhi Tuhan. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah. Buka hatimu saudara, berserah kepada Tuhan. Katakan, ambil alih hidup kami di altar.